Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Yudi Triguna, Nurse Magister Keperawatan, dosen tetap program studi sarjana terapan keperawatan dan pendidikan profesionalis pada Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan pemaparan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan gawat darurat. Mata kuliah ini diberikan pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot SKS 3 SKS, meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Sebelum mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diwajibkan lulus terlebih dahulu di mata kuliah keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, dan keperawatan maternitas. Mata kuliah keperawatan gawat darurat menguraikan tentang konsep kegawat daruratan. Penata laksanaan pasien gawat darurat mencakup bantuan hidup dasar atau basic life support dan bantuan hidup lanjut atau advanced life support, serta akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan berbagai kondisi kegawatan yang lazim mencakup semua sistem tubuh. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya ada 4 CPL. Yang pertama, CPL 2, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. 2. CPL 3, mampu melakukan komunikasi terapeutik, bertanggung jawab, dan berperan secara aktif dalam interprofesional, kolaborasi dengan tim kesehatan, klien, keluarga, dan masyarakat. 3. CPL 4, mampu menjalankan pekerjaan profesinya dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan evidence-based practice, perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan, menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu 1. Menguasai konsep dasar keperawatan gawat darurat, 2. Memahami tren, isu, dan evidence-based practice keperawatan gawat darurat, 3. Menguasai prinsip utama pertolongan korban gawat darurat, 4. Menguasai konsep dan prinsip bantuan hidup dasar atau BHD, 5. Menguasai konsep asuhan keperawatan pada kasus gawat darurat, 6. Memahami prinsip upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah kasus kegawat daruratan berbagai sistem tubuh. 7. Menguasai berbagai prosedur tindakan kegawat daruratan, dasar, dan lanjut. Pembelajaran keperawatan gawat darurat diselenggarakan melalui pembelajaran hibrid, yaitu pembelajaran luring melalui tatap muka di kelas dan pembelajaran daring melalui platform Edlink yang telah disediakan oleh institusi pendidikan. Mahasiswa dapat mengunduh langsung RPS, materi pembelajaran, upload penugasan, dan mengakses video pembelajaran di Edlink. Sedangkan tatap muka dilaksanakan langsung di kelas dan laboratorium keperawatan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, meliputi ceramah dan diskusi, case study, discovery learning, simulasi, dan demonstrasi. Sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi penilaian teori melalui ujian tulis tengah semester dan ujian tulis akhir semester, serta penilaian penugasan. Sedangkan penilaian praktik melalui praktik harian dan ujian akhir praktik. Adapun proporsi penilaian dari setiap komponen penilaian adalah UTS 40%, UAS 40%, penugasan 20%, dan praktik harian 20%, serta ujian akhir praktik 80%. Baik, untuk selanjutnya, mari kita simak pembelajaran mata kuliah keperawatan gawat darurat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Ketemu lagi di pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah Bapak share di Edlink ya, disiapkan juga. Untuk hari ini, materinya melanjutkan materi teori tentang bantuan hidup dasar. Dan sekarang kita akan melaksanakan praktikumnya untuk resusitasi jantung paru, gitu ya. Sebelum kita mulai, Bapak mau mencek kehadiran dulu, ya, presensi. Nanti kalian silahkan scan barcode presensi yang sudah Bapak screenshot dari Edlink. Sudah? Sudah, ya. Baik, seperti yang tadi sudah di awal disampaikan, untuk hari ini kita akan melakukan praktik resusitasi jantung paru. Ya. Ini merupakan tindakan untuk bantuan hidup dasar. Ya. Capaian apa yang diharapkan dari materi yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, diharapkan Anda bisa melakukan atau mensimulasikan penilaian keamanan 3A sebelum tindakan RJP dengan benar. Ya. Yang kedua, Anda bisa mensimulasikan minta bantuan pertolongan dengan benar. Kemudian bisa mensimulasikan penilaian kesadaran dengan metode APPU ya. Masih ingat ya? APPU. Dan tindakan penilaian kesadaran pada pasien dengan cardiac arrest dengan benar. Kemudian yang berikutnya bisa mensimulasikan teknik kompresi dada dengan benar. Kemudian teknik bantuan jalan napas dengan benar. Bisa mensimulasikan bantuan pernapasan dengan benar. Kemudian bisa mensimulasikan teknik evaluasi nadi dan napas dengan benar. Dan juga yang terakhir bisa mensimulasikan siklus resusitasi jantung paru dengan benar. Ya, karena untuk pasien dewasa, pasien anak, pasien bayi itu akan berbeda, gitu ya, rasio untuk resusitasi jantung dan paru. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan? Cukup? Baik, kalau cukup, sebelum kita mulai dengan perkenalan alat-alatnya, nah Bapak akan mereview kembali teori yang di pertemuan sebelumnya, gitu ya, terkait dengan langkah-langkah RJP. Ada yang masih ingat langkah-langkah RJP? Silahkan, Edria. Pertama dari danger, yaitu 3A, aman lingkungan, aman diri, aman pasien. Selanjutnya cek respon. Setelah itu shout for help atau memanggil bantuan. Iya. Terus setelah itu circulation dan kompresi 30 banding 2. Cek airway dan breathing. Iya. Oke. Good. Bagus ya. Boleh applause, jangan ragu-ragu. Itu untuk tahapan dari RJP. Berarti kemarin untuk penjelasan teorinya sudah dapat dipahami. Alhamdulillah ya. Baik, kita sekarang mulai ke praktikum. Ya. Di praktikum kita akan langsung ya, untuk praktikum ini melakukan RJP secara langsung, tekniknya ke manekin khusus RJP. Nah, dan apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, yang harus dipersiapkan alat untuk RJP-nya. Ya, manekinnya itu pasti harus ada, ya. Kemudian alat-alat yang bantu yang akan digunakan untuk RJP, ya kita butuh sarung tangan sebagai untuk mempertahankan atau mempertahankan 3A tadi ya, keamanan diri. Kemudian untuk airway kita butuh OPA, ya. Untuk breathing kita ada 2. Untuk breathing ini pakai pocket mask kalau kita melakukan bantuan secara mandiri, sendiri, gitu ya. Kalau untuk berdua kita masih bisa menggunakan BVM, gitu ya. Kemudian, oh ya ini, ya. Ada yang tahu ini alatnya apa? Ya, AED ya. Kepanjangannya apa? Automatic External Defibrillator, ya.
Automatic External Defibrillator ini alat untuk memberikan defibrilasi ya, memberikan defibrilasi secara otomatis dan biasanya bisa digunakan untuk orang awam, gitu ya. Orang awam terlatih, tidak sembarangan juga orang awam. Jadi bisa menggunakan AED. Nanti kita akan simulasikan ya AED. Kemudian ini ada yang tahu? Papan RJP, CPR board ya. Nah, biasanya dipakai kalau pasiennya berada di tempat tidur yang empuk sehingga harus pakai papan CPR supaya penekanan dadanya lebih efektif, gitu ya, lebih efektif. Oke. Oke. Untuk alat-alat barangkali ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik, kita akan mulai untuk praktikum tindakan RJP-nya, ya. Skenarionya ini pasien mengalami cardiac arrest di UGD, gitu ya. Pasien berada di tempat tidur, ya. Kita langsung ke pasiennya untuk melakukan tindakan RJP. Nanti Bapak akan melakukan RJP selama 1 siklus, ya. Langsung, kemudian nanti dijelaskan per tahapannya, ya. Oke. Cek respon, no respon. Kemudian kalau tidak ada respon, kita berteriak, tolong ada pasien tidak sadarkan diri, ya, henti napas di kamar 1. Ambilkan AED, kemudian papan RJP. Silakan maju 1 orang. Ya, silakan. Kita pasang papan RJP-nya. Nilai dulu, nadi tidak ada. Napas tidak ada, kita mau melakukan RJP. Pasang dulu papan RJP-nya. Kebalik. Nah. Silakan untuk siapkan AED-nya. Ya, kita lakukan kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 3. Cek jalan napas dulu, jalan napas clear, ya, head to chin lip. Stay clear of patient. Analyzing. Analysis. Shock advised. Oke, area clear, area clear. Deliver shock now. Ya, silakan. Shock delivered. Shock masuk. Lakukan. CPR. Oke. Lakukan 30 kali. Ya. 30 kali untuk kompresi, 2 untuk ventilasi. Ya. Kita lakukan selama 5 siklus. Ya. Selama 5 siklus, evaluasi ya, nadinya, pernapasannya. Ya. Gitu. Kemudian nanti ini juga akan bunyi lagi selama setiap 2 menit. Dicek apakah perlu untuk defibrilasi atau tidak, ya. Itu kalau pakai AED, ya. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Baik, selanjutnya kita akan per tahap, ya, yang akan Bapak jelaskan tahapannya dari awal penilaian, gitu ya. Dari penilaian keamanan, aman diri, ya, aman pasiennya, ya, pasiennya kita sudah tempat tidur sudah di bawah lutut, kemudian juga pasien sudah datar, ya, tempat tidurnya tidak terlalu tinggi kepalanya atau bagian kakinya. Kemudian kita pastikan apakah pasiennya itu benar-benar kalau terpasang monitor ada yang lepas nggak kabel elektrodanya, ya. Kalau tidak ada, pastikan apakah gambarannya masih arrest, ya, menggambarkan cardiac arrest atau tidak di EKG-nya. Kalau ternyata masih menggambarkan cardiac arrest, kita lakukan persiapan untuk RJP dengan sebelumnya cek respon dulu, gitu ya. Dengan cek respon, Pak menepuk bahu korban, ya, sambil panggil namanya, Pak, buka matanya, tidak merespon, ya. Kita panggil bantuan, ya.
ada korban tidak sadarkan diri di kamar 1, gitu ya. Kemudian kita pastikan nadi karotisnya ada atau tidak. Ya, cek nadinya, tidak boleh lebih dari 10 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sambil lihat napasnya. Ya, cek nadi sambil lihat napas. Nadi tidak ada, napas tidak ada. Kalau kira-kira nadi memang tidak ada, napas nggak perlu dicek, itu nggak masalah. Tapi kalau nadinya masih ada teraba, pastikan napas ada atau tidak. Ya. Kemudian kalau tidak ada nadi, kita siapkan untuk RJP. Pasang papan RJP-nya kalau pasangnya di tempat tidur. Ya, papan RJP-nya kita bisa miringkan. Nanti ada bantuan untuk memasang, atau kalau misalkan ini simpan dulu di sini, ya, di samping. Siapkan. Kemudian sambil nunggu teman yang datang, boleh kita lakukan miring. Kemudian ini tarik. Ya, kita lakukan kompresi langsung. Kompresi, ya, posisinya menggunakan telapak tangan bagian yang keras, ya. Ya, kita tempatkan di dada korban, pertengahan tulang dada, atau sekitar di antara dua papila mamainya pada laki-laki, gitu ya. Atau kita telusuri dari iga terakhir bawah, ya, telusuri sampai pertengahan, tentukan bagian tulang dadanya tengah-tengahnya. Tempatkan lengan tegak lurus dengan penolong dengan pasien, dada pasien. Ini tegak lurus, lakukan penekanan dengan kedalaman sekitar tidak boleh lebih dari 6 cm atau kurang dari 5 cm, 5 sampai 6 cm. Ya, kedalaman, kemudian kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Jangan 1. Ya, terlalu lambat. Jadi harus 1 sampai 120 kali per menit. Kemudian tidak boleh ada interupsi. Tidak boleh ada gangguan. Tidak boleh berhenti dulu. Berhenti sebentar. Nah, nggak boleh. Kalau kira-kira capek, langsung aja bilang, ganti, nanti ada yang menggantikan timnya. Ya. Kemudian, juga harus memberikan kesempatan dada untuk mengembang dan mengempis. Seperti itu. Ya. Nah, itu untuk kompresi. Selanjutnya, ke tahap berikutnya, kalau sudah 30 kali, lakukan ke airway. Airway-nya, lihat ada sumbatan atau tidak. Sambil kita lakukan manuver jalan napas, head to chin lip, ya, atau jaw thrust kalau yang ada dugaan patah tulang leher. Ya. Kemudian kalau jalan napasnya sudah clear, tidak ada sumbatan, masuk ke breathing. Breathing kita lakukan bantuan napas, bisa dengan pocket mask. Kalau ada teman satu lagi bisa menggunakan BPM. Ya. Nah, kita menggunakan pocket mask, memasangnya bagian yang lancipnya ada di atas, lebarnya di bawah. Ya. Seperti ini pasangnya. Kemudian kita head till, ya, head till chin lip. Kemudian kita tiup, ya, kasih napas, langsung 2 kali. Selanjutnya lanjut kompresi 30 kali, ya, 30 kali kompresi dengan kedalaman yang 5 sampai 6 cm, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Dengan mempertahankan compliance dada dan juga tidak ada interupsi selama kompresi. Lakukan 30 kali, kemudian 2 ventilasi. Begitu seterusnya selama 5 siklus. Setelah 5 siklus, ya, 5 siklus itu 5 kali 30 kompresi dan 2 ventilasi. Ya. Kita lakukan cek nadi. Cek nadi tidak boleh lebih dari 10 detik sama. Lihat napas juga. Istilahnya quick loop, ya. Lihat napas, ada pengembangan dada atau tidak. Nadi tidak teraba, pasti napas tidak ada. Ya. Itu. Kemudian kalau nadi tidak ada, berarti napas tidak ada, kompresi lagi selama 5 siklus terus. Tapi kalau misalkan nadinya ada, pastikan napas ada atau tidak. Kalau misalkan napas tidak ada, kita lakukan bantuan ventilasi dengan BPM. Ya, dengan BPM. Ya, kalau misalkan bisa berdua, bisa bersatu. Kalau satu, ya kita bisa dari atas. Kalau yang berdua, yang satu ada yang megang ininya di atas, yang satu bisa di samping. Gitu ya. Jadi ada yang megang masnya, ada yang bagian neken bagnya. Itu yang pakai kalau berdua. Ya.
Nah, itu untuk tahapan setelah 5 siklus, evaluasi. Kalau nadi ada, napas tidak ada, baru kita posisikan pasien, bisa semi-hollow, pasang oksigen, kemudian juga pasang monitor jantung. Monitor ketat ya untuk jantungnya, nadinya pakai pulse oximetry ya setiap 15 menit. Nanti ada yang nyoba ya, satu orang di sini nanti kita Bapak lihat. Lakukan 5 siklus. Ya. Lakukan 5 siklus. Nanti yang dari sini siapa? Edria. Yang dari sini siapa? Shirley. Silakan Edria dulu 5 siklus. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Nanti bisa memberikan masukan apa yang kurangnya gitu ya. Kalau sudah langsung kita cek respon pasien. Respon? Tidak ada respon, selanjutnya kita langsung shout for help atau memanggil bantuan. Kotbu, tolong bantu saya, ada pasien tidak sadarkan diri di kamar 1, segera ambilkan AED. Selanjutnya cek sirkulasi kurang dari 10 detik. Tidak teraba nadi. Napas tidak ada. Langsung lanjutkan kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Cek potensi dalam napas. Clear? Dalam napas clear. Selanjutnya berikan Dede. Apa-apa langsung. Selanjutnya evaluasi, cek nadi, cek napas. Ada nadi, Ada nadi, ada napas. ada napas. Lakukan pemasangan monitor pada jantung pasien. Ya. Oke, berikan aplaus. Ya, silakan. Pertama kita 3A dulu, aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Kemudian setelah itu call for help, cek kesadaran dulu, Pak. Kemudian pasien tidak ada respon. Kemudian call for help, kode dulu, terdapat pasien tidak sadarkan diri di kamar 1, mohon segera datangkan bantuan. Yep. Setelah itu cek nadi karotis dan lihat perkembangan dada, tidak ada nadi, tidak ada napas, kemudian langsung dilakukan kompresi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Ya, barusan udah 2. Kira-kira ada yang mau dievaluasi? Mau bertanya, Pak? Ya. Cara megang BPM sama itu pocket mask yang betul. Oh ya. Cara megang BPM ya. Tadi posisinya dari atas, tidak boleh dari samping. Dari atas, kalau tempat tidurnya ada penghalangnya, bisa dibuka dulu. Ya. Posisi yang lancipnya ada di atas ya, yang lebarnya ada di bawah, dagu. Yang harus pas ukurannya dengan mulut dan hidung pasien. Ini bagian balonnya ditekan, ini bagian pegangannya di samping. Tadi untuk yang masukannya ya, kurang tegak lurus, jangan terlalu gini. Yang siapa? Edria. Jadi harus, kayaknya pasiennya kalau bisa digeser. Ya, harus agak mendekati, ya, harus tegak lurus. Kemudian juga satu lagi dari Shirley sama ini lupa menggunakan papan RJP, ya,
menggunakan papan RJP. Nah, jangan lupa ya, papan RJP. Kemudian, apalagi tadi? Mayoritas hampir sudah bagus ya dalam melakukan RJP-nya. Nanti tinggal dimaksimalkan dalam pemberian napas, tiup sesuai dengan maksimal, gitu ya. Jangan asal ditiup saja, gitu ya. Kemudian jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga dalam melakukan kompresinya, gitu ya, supaya kompresinya bisa, sirkulasinya bisa lancar juga ke otaknya pada saat kita kompresi jantungnya. Ya, itu perbaikan-perbaikannya untuk teknik RJP-nya nanti bisa diperbaiki ya untuk praktik-praktik RJP berikutnya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada yang mau didiskusikan untuk tindakan RJP ini, nanti silakan Anda coba RJP secara mandiri, gitu ya. Kemudian dilakukan dokumentasi melalui video, ya. Kemudian nanti diupload ke YouTube, linknya, ya, nanti simpan diupload di Edlink, ya, seperti biasa, diupload di Edlink. Nah, ini Bapak udah buat untuk link upload videonya, gitu ya. Nanti Anda bisa upload tindakan mandiri untuk video RJP-nya, ya, link di YouTube-nya, gitu. Atau melalui Google Drive boleh, ya. Ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Cukup ya. Kalau tidak ada, selamat nanti belajar untuk praktik mandiri RJP-nya, ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan di luar pembelajaran boleh, gitu ya. Melalui Edlink bisa, gitu ya. Ada forum untuk diskusinya. Oke, Bapak tutup saja untuk pembelajaran praktikum RJP hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila tepuk hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pembelajaran mata kuliah keperawatan darurat yang kami paparkan sebagai pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.